perkenalan penjelasan setiap kelas dan source code di Eclipse. Kedua, demo menjalankan program dengan semua skenario yang diminta soal. Ketiga, kesimpulan dan penutup. Mari dimulai. Kelas pertama adalah menu item Java. Ini adalah kelas abstrak yang menjadi induk dari semua item menu. Perhatikan kode berikut. Ada dua hal penting di sini. Abstrak menandakan bahwa kelas ini tidak bisa langsung dibuat objeknya. Implement serializable diperlukan untuk operasi penyimpanan file nanti. Atribut-atributnya buat private seperti nama, harga, dan kategori. Ini adalah implementasi encapsulation untuk mengaksesnya buat getter dan setter. Di metode set harga, tambahkan validasi agar harga tidak bisa negatif. Jika negatif, akan melempar exception. Terakhir, ada metode abstrak tampil menu. Metode ini tidak punya isi. Nanti akan diimplementasikan oleh kelas turunannya. Inilah yang disebut abstraksi. Selanjutnya, kelas makanan Java. Perhatikan baris ini. Keyword extend menandakan bahwa makanan adalah turunan dari menu item. Ini adalah inheritance. Ada atribut tambahan jenis makanan, lalu override metode tampil menu untuk menampilkan informasi makanan dengan format khusus. Sama seperti makanan, minuman Java juga extend menu item. Bedanya di atribut jenis minuman dan format tampilannya. Khusus diskon Java ada tambahan atribut diskon persen. Metode get harga di override agar mengembalikan harga setelah diskon. Ini adalah contoh polymorphism karena metode yang sama get harga memiliki perilaku berbeda dari kelas induknya. Di metode tampil menu ditampilkan harga asli dan harga setelah diskon. Kelas menu Java bertugas mengelola semua item menu. Perhatikan atributnya. Ini adalah ArrayList yang menyimpan objek-objek menu item. ArrayList ini yang memenuhi penggunaan array dalam tugas. Ada metode tambah item untuk menambahkan menu, get item untuk mengambil item berdasarkan indeks dengan exception handling, dan tampilkan semua menu untuk menampilkan semua menu menggunakan perulangan for. Di metode tampilkan semua menu, gunakan looping for untuk memanggil metode tampil menu dari setiap item, karena setiap item bisa berupa makanan, minuman, atau diskon. Metode yang dipanggil akan berbeda semua jenisnya. Ini polymorphism. Kelas pesanan Java mencatat pesanan pelanggan. Ada dua ArrayList, satu untuk menyimpan item yang dipesan, satu lagi untuk menyimpan jumlahnya. Metode hitung total menggunakan perulangan for untuk menjumlahkan harga dikali jumlah. Di sini juga terjadi polymorphism karena metode get harga yang dipanggil akan menyesuaikan apakah item tersebut adalah diskon atau bukan. Metode tampilkan struct akan mencetak struct ke layar, dan get struct text mengembalikan string untuk disimpan ke file. Terakhir, kelas utama restoran app Java. Disinilah program dijalankan. Perhatikan metode main. Pertama, panggil muat menu dari file untuk memuat data menu yang tersimpan sebelumnya. Kemudian ada perulangan while untuk menampilkan menu utama terus-menerus sampai pengguna memilih keluar. Dalam while, tampilkan pilihan menu menggunakan switch case. Ini adalah struktur keputusan. Untuk operasi file ada 3 metode. 1. Simpan menu ke file menggunakan objek output stream untuk menyimpan menu ke file menu dat. 2. Muat menu dari file menggunakan objek input stream untuk membaca menu. 3. Simpan struct ke file menggunakan buffer writer untuk menyimpan struct ke file struct txt. Exception handling juga ada di metode baca pilihan untuk menangkap input yang bukan angka dan dioperasi file jika file tidak ditemukan. Sekarang mari jalankan programnya. Jalankan program dengan klik kanan Run as Java Application. Program akan menampilkan pesan belum ada data menu tersimpan karena pertama kali dijalankan. Kemudian muncul menu utama dengan 6 pilihan. Fitur 1 menambahkan item menu. Pilih angka 1, pertama tambah makanan, pilih 1, nama, nasi goreng, harga 25.000. Jenis utama, kedua tambah minuman, pilih 2, nama es teh, harga 5.000, jenis dingin. Ketiga tambah diskon, pilih 3, nama paket spesial, harga asli 45.000, diskon 20%, menjadi 36.000. Setiap kali berhasil, program menampilkan pesan konfirmasi.
Fitur 2 menampilkan menu. Pilih angka 2. Program menampilkan semua item yang sudah ditambahkan tadi. Nasi goreng utama 25.000, es teh dingin 5.000, paket spesial diskon 20%, RP 45.000, 36.000. Perhatikan bahwa setiap item memiliki format tampilan yang berbeda. Ini karena polymorphism. Fitur 3 menerima pesanan. Pilih angka 3. Menu ditampilkan kembali. Pesan nomor 1 nasi goreng jumlah 2, nomor 2 es teh jumlah 3, nomor 3 paket spesial jumlah 1. Setelah selesai tekan 0 atau program menampilkan konfirmasi pesanan berhasil dicatat. Di sini juga terjadi validasi. Jika memilih nomor menu yang tidak ada, program akan menampilkan pesan error dan meminta ulang. Ini adalah contoh exception handling. Fitur 4 menghitung total biaya. Pilih angka 4, program menghitung nasi goreng 2 kali 25.000 sama dengan 50.000, es teh 3 kali 5.000 sama dengan 15.000, paket spesial 1 kali 36.000 sama dengan 36.000, total 101.000 rupiah. Hasilnya ditampilkan di konsol. Fitur 5 menampilkan struk pesanan. Pilih angka 5, struk ditampilkan dengan format rapi, membuat detail item, jumlah, subtotal, dan total. Setelah itu, program memberitahu bahwa struk juga disimpan ke file struk pesanan txt. Lalu program bertanya apakah ingin mereset pesanan. Pilih Y untuk reset agar pesanan berikutnya bersih. Jika buka file tersebut, terlihat isi struk yang sudah disimpan lengkap dengan waktu pemesanan. Fitur 6 keluar dari program. Pilih angka 6. Program menyimpan semua data menu ke file restoran menu dan lalu keluar. Run program lagi. Jika jalankan program lagi, menu yang sudah tambahkan sebelumnya otomatis termuat kembali. Ini membuktikan operasi file berhasil. Sekarang tunjukkan exception handling. Cara langsung, pilih nomor 7 yang tidak ada, program merespon pilihan tidak valid. Coba pada saat pemesan memasukkan nomor menu 10 yang tidak ada. Program menampilkan item tidak ditemukan. Coba masukkan jumlah pesanan 0. Program menampilkan jumlah harus lebih dari 0. Semua error ditangani dengan baik. Program tidak crash. Kesimpulan dari program yang telah saya buat dan demonstrasikan adalah sebagai berikut. Program aplikasi manajemen restoran ini telah berhasil mengimplementasikan seluruh konsep pemrograman berorientasi objek yang diminta dalam tugas 3. Pertama, konsep abstraksi dan inheritance diimplementasikan melalui kelas abstrak menu item yang menjadi induk 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon, yang menggunakan keyword extend. Kedua, konsep encapsulation terlihat dari penggunaan atribut private pada semua kelas, serta penyediaan getter dan setter untuk mengaksesnya. Bahkan pada metode setter, tambahkan validasi untuk melindungi integritas data. Ketiga, konsep polymorphism diimplementasikan melalui metode tampil menu yang di-override di setiap kelas turunan, sehingga memiliki perilaku yang berbeda. Pada kelas diskon, metode get harga juga di-override untuk mengembalikan harga setelah diskon. Keempat, exception handling diterapkan pada beberapa titik kritis, seperti saat membaca input angka dari pengguna, saat mengakses indeks menu yang tidak valid, dan saat melakukan operasi file. Semua error ditangani dengan baik sehingga program tidak crash. Kelima, operasi I/O dan file berhasil diimplementasikan untuk menyimpan daftar menu ke file restoran menu dan menggunakan objek output stream, memuat kembali menu dari file tersebut menggunakan objek input stream, serta menyimpan struk pesanan ke file struk pesanan txt menggunakan buffered writer. Keenam, struktur keputusan berupa switch case digunakan untuk mengelola 6 pilihan menu utama. Struktur perulangan berupa while digunakan untuk menampilkan menu utama secara terus-menerus, dan for digunakan untuk menampilkan daftar menu serta menghitung total pesanan. Ketujuh, array dan string diimplementasikan melalui penggunaan array list untuk menyimpan koleksi item menu dan item pesanan, serta penggunaan string format dan string builder untuk memformat tampilan struk. Demikian video penjelasan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Terima kasih.